Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Samara Balkisna dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini saya akan menceritakan singkat tentang Sumpah Pemuda serta fungsi bahasa yang ada dalam Sumpah Pemuda. Ada yang tahu Sumpah Pemuda itu apa? Sumpah Pemuda ialah sumpah yang diikrarkan oleh para pemuda Indonesia untuk menyatukan beberapa perbedaan yang ada dalam Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang akhirnya dijadikan satu untuk menjadikan bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh kondisi Republik Indonesia yang pada zaman saat itu masih dijajah oleh Belanda. Apa yang dibahas ketika Kongres Pemuda pertama? Yang dibahas ketika Kongres Pemuda pertama ialah bagaimana cara kita atau strategi-strategi apa yang kita lakukan atau kita persiapkan untuk menyingkirkan para penjajah Indonesia. Tak hanya itu, para pemuda Indonesia juga mulai memikirkan peran wanita untuk kemerdekaan Indonesia dan juga agama serta bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hasil Kongres Pemuda yang pertama belum menemukan titik terang. Alhasil mereka menyelenggarakan ulang, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di dua tempat untuk membahas konsentrasi yang berbeda. Yang pertama, pada tanggal 27 Oktober 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katolike Jonglinen Bon, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kongres ini mengurai pembahasan soal sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan sebagai unsur persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II kembali berlanjut di Gedung Os Java Bioskop dengan pembahasan tentang pendidikan. Masih di tanggal yang sama tetapi berada di tempat yang berbeda, yaitu di Gedung Indonesia Clubes Kramat. Pembahasan di tempat ini sudah lebih mengerucut soal nasionalisme, demokrasi, dan isi rumusan satu visi. Adapun tokoh-tokoh Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: Sugondo Joyopuspito, Muhammad Yamin, Wage Rudolf Supratman, Amir Syarifuddin Harapan, Joko Marsaid, Si Konglian, Sarmidi Mangun Sarkoro, Nona Purnomo Wulan, Johannes Leimana, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Kasman Singodimedjo, Muhammad Rom, dan Adnan Kapaugani. Ini adalah surat putusan Kongres Sumpah Pemuda Indonesia. Isi Sumpah Pemuda yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Setelah menceritakan dengan singkat Sumpah Pemuda itu bagaimana terjadinya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa di dalam Sumpah Pemuda. Di dalam Sumpah Pemuda ada beberapa fungsi bahasa yang digunakan di dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, fungsi bahasa untuk mengekspresikan diri. Di dalam Sumpah Pemuda, bentuk mengekspresikan para pemuda Indonesia dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda yang ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Yang kedua, di dalam Sumpah Pemuda terdapat fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Sumpah Pemuda sebagai alat komunikasi dari para pemuda Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa para pemuda sudah bersiap dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama melawan para penjajah Indonesia, menjadikan bangsa Indonesia yang utuh dan merdeka. Yang ketiga, di dalam Sumpah Pemuda terdapat fungsi bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial.
Yang dimaksud di sini bisa jadi, bukan bisa jadi. Yang ketiga, di dalam Sumpah Pemuda terdapat fungsi bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Maksudnya ialah di dalam Sumpah Pemuda terdapat ikrar yang menyatakan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di dalamnya mengutarakan bahwa bahasa dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yaitu menggunakan bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, itu tadi cerita singkat Sumpah Pemuda dan fungsi bahasa yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Lain kali kita bertemu lagi ya di kesempatan atau di video yang berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan share ya.